Sergio Conceição aja mengatakan bahwa, "Duh, masalah kepindahan Sergio Oliveira, tanyakan pada Mourinho." Kayak jadi kesel banget. Kembali di channel TS10 TV, dan kali ini konten terbaru dari TS10 TV. Gue akan membahas mengenai pemain yang didatangkan oleh Jose Mourinho di bursa musim dingin. Oke, ada dua pemain dari Inggris, satu pemain dari Inggris, satu pemain dari Portugal yang didatangkan, yaitu Ainsley Maitland-Niles yang dipinjam dari Arsenal. Ini pemain yang versatile, jadi bisa di posisi bek kanan, bisa di posisi sayap kanan, atau bisa sebagai seorang central midfielder. Aslinya posisi dari Ainsley ini adalah seorang central midfielder. Dan juga mendatangkan seorang Sergio Oliveira, kapten kesebelasan Portugal. Juga pemain tim asal Portugal didatangkan dari Porto. Luar biasa ini. Memang setelah kekalahan beruntun menghadapi Milan dan juga Juventus, seperti memalukan bagi seorang Jose Mourinho. Karena apa? Mental masalahnya. Ketika sudah unggul menghadapi Juve, kalah. Kemudian lawan Milan, kalah mental. Jadi memang tidak ada pemimpin, tidak ada mental yang kuat. Jadi mentality menjadi masalah besar yang harus dibenahi oleh Jose Mourinho. Bukan hanya taktik. Kalau orang katakan taktiknya sudah usang, ya. Tapi memang melihat Roma ini membutuhkan sosok pelatih yang sudah punya nama besar. Apalagi di Italia dia pernah treble bersama dengan Inter. Ini tentunya yang membuat sponsor masuk, kemudian pemain-pemain bintang bisa mau masuk gitu. Kalau pelatihnya bukan dia, mungkin seperti Tammy Abraham, kemudian Rui Patricio, kemudian Sergio Oliveira, gua jamin dan sudah pasti mereka tidak mau datang. Karena Sergio Oliveira di dalam press mengatakan, saya mau datang karena karena Jose Mourinho, dan juga saya punya hubungan yang baik dengan Pellegrini. Karena Porto pernah ketemu dengan Roma dalam pertandingan persahabatan atau pre-season. Nah, yang menarik adalah dua pemain tengah ini didatangkan. Apakah itu cocok? Cocok. Apakah itu sesuai kebutuhan? Yes. Karena memang Verto dan Cristante tidak bisa diandalkan untuk persaingan yang ketat. Level mereka nggak bisa menjadi pemain yang dibutuhkan oleh Mourinho. Jadi mungkin ini akan menarik ya. Ketika hadirnya pemain baru, itu pemain lama akan terusik pastinya. Waduh, tempat gue diambil nih. Tapi itu akan membuat dampak yang cukup bagus ketika mereka improve. Nah, kalau improve yang diuntungkan adalah tim. Roma jadi bagus. Dan yang pastinya tifosi atau pendukung pasti senang dong dengan hasil yang cukup bagus dari Roma kalau memang persaingannya positif ya. Dan juga Ainsley Maitland-Niles ini bisa mengisi posisi dari Ricastrope. Ricastrope kan tidak ada pelapis nih. Capek. Nah, di situ dia bisa bermain di kanan. Jadi memang ini penting banget. Dan menurut gua kita tinggal menunggu nanti Spinazzola bisa sembuh. Ini akan bersaing dengan Vina di posisi kiri. Kemudian Pellegrini juga sembuh. Ini akan menjadi menarik. Jadi kita bahas dulu ya. Ainsley Maitland-Niles ini 24 tahun. Nah, kita lihat memang karirnya di Arsenal ini selalu terusik ya, dipinjamkan ke Ipswich Town, ke West Bromwich Albion, dan akhirnya dipinjamkan ke Roma. Dan mengawali karirnya di usia 17 tahun di tim nasional Inggris. Memang dia bisa di beberapa posisi ya. Nah, ini juga cukup bagus, dribblingnya bagus, speed juga bagus, dia umpannya juga bagus. Ini bisa menjadi opsi lah untuk bermain di tengah, central midfielder, atau bermain di posisi fullback kanan menggantikan Ricastrope. Nah, jadi menurut gua ini penting banget. Kemudian Sergio Oliveira ini dikejar-kejar, dan untungnya dia mau. Sampai Sergio Conceição aja mengatakan bahwa, "Duh, masalah kepindahan Sergio Oliveira, tanyakan pada Mourinho." Kayak jadi kesel banget kok manajemen ngelepas ya. Ini kaptennya loh, kapten Porto. Kaptennya diambil di bulan Januari. Oh my god, dengan opsi pembelian ya 13 juta euro. Tapi menurut gua kalaupun dibeli 13 juta euro, oke lah. Ini pemain bagus. Ini pemain yang dia punya tendangan bebas bagus, tendangan penalti bagus, visi bermainnya cukup bagus, stamina bagus. Ya, kalau sudah menjadi kapten di sebuah tim, lagi Porto sebuah tim
langganan Liga Champions, Liga Eropa lah ya untuk wakil dari Portugal, itu sih udah bagus gitu. Soalnya kalau tim mana, tim Liga Makedonia gitu. Kapten mana? Kapten juara Liga Makedonia atau Liga Norwegia itu belum tentu. Kalau Liga Portugal udahlah, kita tahu bahwa Porto juga salah satu tim besar di Eropa dan juga di Portugal. Dia juga bermain sebagai seorang central midfielder. Ini pengalaman cukup bagus di Porto sejak tahun 2015 dan memang sudah banyak gol yang diciptakannya meskipun sempat dipinjamkan ke PAOK Athena di Nantes. Tapi gue berharap bahwa ini dia cepat beradaptasi ya, apalagi dia sudah menciptakan 1 gol penalti. Ini jarang-jarang seorang gelandang di debutnya langsung cetak gol. Ini sebuah awal yang cukup bagus lah untuk Sergio Oliveira. Dan gue yakin kalau main di Roma, dia bersinar, dia akan masuk tim nasional lagi. Dia akan masuk ke tim nasional dalam waktu dekat. Apa dampaknya dengan hadirnya 2 pemain ini? Dampaknya menurut gue ini akan persaingan di lini akan semakin menarik, teman-teman. Jadi di situ ada Verto, Sergio Oliveira, kemudian di situ ada Gian Cristante, di situ ada Pellegrini. Nah, situ akan bersaing siapakah yang akan tampil bagus, siapakah yang akan performanya bagus, pasti akan dipakai oleh sang pelatih. Nah, itu akan menjadi satu opsi yang cukup banyak. Jadi banyak opsi, maksud saya banyak opsi ketika membutuhkan kebugaran pemain dalam Coppa Italia, Serie A, dan Conference League. Ini ada banyak pilihan. Jadi tidak hanya Cristante terus, Verto terus saja. Jadi kalau mereka main jelek, dicaci maki sama fans, kasihan juga gitu. Nah, Rickastrop terus gitu, atau Vina terus gitu, kasihan. Jadi banyak opsi saat ini dengan hadirnya 2 pemain. Semoga sih sebelum bursa transfer musim dingin ini tutup ada datang lagi pemain ya, center back lah yang dibutuhkan. Kalau ada center back lagi tenang nih, karena memang bergantian ya akumulasi, karena memang back Roma itu rentan akumulasi karena sering ditekan nih. Jadi sering banyak pelanggaran. Ibanez, Smalling, Mancini berulang kali akumulasi atau cedera. Ini cukup berbahaya. Kalau Maras Kumbula kan sepertinya masih muda ya, masih belum matang lah, jadi belum tenang. Jadi intinya 2 pemain ini sangat penting untuk Roma, khususnya untuk pengalaman mereka sebagai seorang kapten, sebagai pemain yang sudah malang melintang di banyak event besar. Maksud gue ini akan menjadi satu hal positif untuk Roma ya, membangun mental para pemain muda Roma di musim ini gitu. Semoga ini musim transisi yang cukup bagus. Setelah Januari ini sampai nanti musim ini berakhir ada hasil positif, sehingga nanti memetik hasilnya itu tahun depan. Jadi kalau Roma masuk ke zona Eropa, pasti akan banyak sponsor datang, pemasukan datang, dan juga tentunya keinginan dari Mourinho mendatangkan pemain bintang terbuka lebar. Kalau cuma main di Conference League kayaknya pemain bintang juga malas kan. Tapi kalau bermain di mana, di Europa League atau Liga Champions Eropa gitu, oh banyak. Semoga saja tahun depan seperti keinginan tifosi Romanisti bahwa ada pemain-pemain bintang lagi yang datang gitu, dan bintangnya nggak nanggung gitu, harus ada pemain bintang. Kita ingat loh, Roma untuk Scudetto itu harus mendatangkan bintang, mendatangkan Gabriel Omar Batistuta gitu, mendatangkan Edin Dzeko gitu, itu harus gitu. Baru kita bisa bermain di Liga Champions, percaya kan? Setuju kan? Edin Dzeko datang, Roma main di Liga Champions terus. Nah, sekarang kita mendatang siapa kek gitu, nanti mendatangkan Erling Haaland gitu. Amin. Haaland datang mah, kalau Haaland datang ke Roma gue botakin rambut gitu. Itu ya opini dari gua bahwa kedatangan Sergio Oliveira dan juga Ainsley Maitland-Niles ini sangat penting banget, dan ini keputusan tepat dari manajemen. Terima kasih manajemen Roma, dan kita berharap ini hasilnya akan positif. Jadi sabar, sekali lagi sebagai Romanisti harus sabar. Kalau nggak kuat jangan jadi Romanisti. Baik, itulah opini dari gua. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Di Nugroho Sign Out. Bye.